Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, perkenalkan nama saya Vivit Hilmi Susanti dengan NIM 25040131257 dari LPTK Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Praktek mengajar ini saya laksanakan di Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Kahfi Sanggau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Sudah siap semuanya? Bukunya udah disiapkan? Mejanya udah diluruskan? Ya, pintar. Sebelum kita mulai belajar, Ustazah akan minta tolong kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Oke? Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Hari ini ada yang nggak masuk kah? Ada Alfian sama Abbas. Sebelum Ustazah paparkan materi tersebut, sebelum kita melaksanakan sholat, halo nak, sebelum kita melaksanakan sholat, apa yang harus kita kerjakan? Oke, Abu dulu, apa nak? Wudhu, oke. Apa Raja? Bersuci, Masya Allah, bersuci semuanya betul ya? Sebelum kita melaksanakan sholat, kita bersuci. Nah, kita sudah belajar tentang bersuci. Bersuci ada berapa jenis kemarin? 3. Nah, ada 3 jenis. Nah, anak-anakku semuanya, hari ini nanti Ustazah akan nampilkan sebuah gambar. Sebuah apa? Gambar. Dari gambar tersebut kalian bisa menyimpulkan bahwa kita hari ini belajar dengan apa? Belajar tayamum. Ustazah di sini akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Pembelajaran kita hari ini. Apa saja pembelajaran kita hari ini? Ada 2 nak yang harus kalian pahami. Yang harus kalian pahami dalam pembelajaran hari ini. Yang pertama, menjelaskan tata cara tayamum. Kamu harus paham dulu tayamum itu apa. Kenapa kok harus bertayamum? Terus yang kedua, mempraktikkan tata cara bertayamum ya. Di poin yang kedua nanti Ustazah minta kalian untuk apa? Mempraktikkan ya. Setelah Ustazah praktek, nanti kalian perhatikan dan kemudian kalian mempraktikkan. Tepuk semangat. Semangat. SDIT Al-Kahfi. Berilmu dan religius. Untuk melihat seberapa pahamnya kalian sebelum Ustazah terangkan, ada 2 pertanyaan yang harus kalian jawab. Pertama, apa yang kamu ketahui tentang toharoh? Yang kedua,
Nah, apabila tidak ada air, apa yang harus kamu lakukan? Abu? Anak-anakku semuanya, bersuci itu apa? Dari najis, ya? Hadas. Kok hadis pula hadas? Tayamum. Tayamum adalah mengusap wajah dan kedua tangan dengan menggunakan tanah ataupun debu dengan niat untuk bersuci. Tayamum itu diperbolehkan, Nak, apabila tidak sembarangan. Lalu pula nanti di kelas ini nggak ada air sama sekali, tapi padahal di gedung bawah itu ada air. Kalian bilangnya di sekolahan ini nggak ada air, Ustazah, bolehlah saya tayamum gitu. Ternyata nggak seperti itu, Nak. Tidak semudah itu. Allah itu memang memperingan kita untuk bersuci. Akan tetapi ada kriteria-kriteria tertentu yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Anak-anak, masih fokus enggak sih? Masih. Kalau masih, apa sih alasannya diperbolehkan untuk tayamum? Apa alasannya? Hah? Kalau tidak ada air. Dalam artian di sini kalau tidak ada air ini memang benar-benar tidak ada air sama sekali di daerah tersebut. Kalau hanya tidak ada air di gedung atas, kemudian di gedung bawah ada air, itu tidak diperbolehkan untuk tayamum. Ya. Karena apa? Masih ada air yang ngalir, masih ada air di situ. Jadi apa? Disuruh untuk berwudu menggunakan air dulu, tidak diperbolehkan untuk bertayamum. Nah, yang kedua apa? Tidak memungkinkan. Halo? Yang kedua, halo? Jadi, Nak, orang yang sakit, orang yang dikhawatirkan untuk apa? Untuk tidak terkena air, dibilang oleh dokter untuk apa? Sementara lukanya tidak boleh terkena air, itu diperbolehkan untuk tayamum. Yang ketiga, apa? Apa, Raja? Jika menggunakan air. Ya, itu masih ada kaitannya dengan yang kedua tadi, yang seperti Ustazah terangkan. Khawatir, ketika dia terkena air, khawatir bahwa dirinya nanti akan bahaya. Sekarang semua berdiri, perhatikan Ustazah, nggak ada yang duduk ya. Nah, tata cara bertayamum sambil berdiri. Yang pertama adalah apa? Membaca basmalah. Semua ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan membaca niat tayamum. Yuk tirukan saja. Nawaitu tayamumah listibahatis solati lillahi ta'ala. Nah, yang kedua, Nak, ayo semua praktek langsung. Ustazah praktekkan nih. Yang kedua, letakkan kedua tangannya ayo praktek ke atas meja. Anggap saja mejanya ini berdebu, ya. Nggak ada yang gebrak meja ya. Oke? Nah, letakkan kedua tangan ke atas meja, kemudian tiup atau diketuk-ketukan, ya. Nah, setelah itu usap ke muka. Kalau ngusap muka gimana? Dari pinggir ke tengah. Nggak boleh digini-ginikan, ya. Kemudian yang kedua,
Nah, ini tadi meniupkan ya, ini mengusap ke wajah. Nah, mengusap kedua tangan, ambil tanah lagi. Ya, tanahnya yang beda. Diambil lagi, diketuk-ketuk lagi. Nah, kemudian diusapkan ke tangan kanan. Tangan kanan dulu, nak. Dibalik sampai ke siku. Ini nggak boleh nempel. Ayo. Semua praktek, ini nggak boleh nempel. Kemudian yang tangan kiri, sampai ke siku juga. Ngapa sih kok nggak boleh gini, Ustazah? Ngapa harus gini-gini? Iya, nanti debunya yang suci di tangan itu akan jadi najis lagi karena dia ketempel yang satunya. Kan yang satunya udah digunakan tadi, ya kan? Semua perhatikan ke Pandu. Nah, ambil debu yang suci. Nah, kemudian ketuk-ketuk debunya yang besar agar terjatuh. Nah, kemudian usapkan ke muka. Terus habis itu ambil lagi di debu yang berbeda. Bawahnya pun boleh, oke. Tangan kanan. Oh, diketuk dulu. Terus tangan kanan. Terus. Mudah ya. Terus satunya. Terus. Dah. Gitu udah. Gitu ya. Oke, terima kasih Pandu yang udah mempraktikkan. Ustazah akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Setiap kelompok nanti kalian akan mendapatkan sebuah gambar dan sebuah LKPD. Apa Ustazah LKPD? Lembar kerja peserta Nah, di situ kalian ada sebuah gambar itu, silahkan didiskusikan, dipecahkan masalahnya apa di situ, kira-kira gambar itu bagaimana, apakah itu sudah runtut ataupun belum, silahkan didiskusikan dengan kawan-kawannya nanti. Nah, hasil dari gambar tersebut ketika sudah diurutkan di aktivitas pertama tadi, di aktivitas yang kedua nanti kalian menulis aktivitas 1 itu ke dalam LKPD-nya ya. Di LKPD nanti udah ada petunjuknya. Ustazah akan bagikan dulu. Nanti ditulis ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3, sana kelompok 4 ya. Ini kelompok 4 ya. Sambil Ustazah nilai ya kalian gimana keaktifannya dalam sebuah kelompok. Jangan sampai kebalik ya. Lah, duduk. Kelompok 4 udahkah? Belum keterangannya? Iya, Tunggu 2 kelompok yang belum kolas. Oh, Masya Allah, ada semua. Oke. Lihat ke depan semuanya, duduk rapi. Ustazah akan mengacak kelompok mana yang akan menjadi pilihan Ustazah, ya. Oke. Ustazah masukkan nama-nama ketua kelompoknya saja. Jadi setiap kelompok nanti maju 2 anak untuk membaca dan untuk mempraktekkan, gitu ya. Dihitung bersama-sama. Bismillah. Oke. Kelompok Fatir ya. Semua perhatikan. Setiap kelompok boleh ngasih tanggapan kepada kelompok yang maju ke depan. Gitu ya. Yuk, ayo. Basuh muka. Lihat ya, kelompok lain harus ngasih tanggapan. Faira. Membasuh
Tangan kanan, oke, terus. Nah, udah? Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok Fatir. Ada kelompok lain yang mau nanggapi kelompok Fatir? Kira-kira apa salah atau apa? Gimana? Tadi kelompok Fatir? Hah, nggak ada kedengaran ya? Tapi udah runtut belum? Kamu udah betul ya? Oke. Makasih kasih tanggapan kelompoknya Dari pembelajaran kali ini ada yang mau ngasih kesimpulan? Tayamum tadi apa? Wudu tanpa air. Oke. Tayamum kesimpulannya adalah tayamum adalah salah satu cara Allah Subhanahu wa taala mempermudah kita untuk bersuci, yaitu dengan menggunakan debu. Keluarkan sebuah buku. Kalian kerjakan soal di bawah ini jawabannya saja. Kalau udah kumpulkan, Ustazah mau tanya nih ya. Gimana perasaanmu hari ini ketika Ustazah mengajar? Baik. Gimana, senang nggak? Senang. Terus kemudian, adakah materi dari Ustazah yang nggak paham? Ada nggak? Nggak ada? Masya Allah, udah paham semuanya? Jika kalian memang masih belum paham, boleh kalian bertanya kepada Ustazah. Ustazah mau ngasih tahu kalau besok kita lanjutkan materi tentang sifat terpuji. Pelajaran kita yang akan datang nanti adalah sifat terpuji. Mungkin itu saja yang sekiranya materi pada siang hari ini yang dapat Ustazah sampaikan. Ustazah akhiri dengan bacaan hamdalah. Doa kafaratul majelis. Duduk ayo. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompoknya yang paling anteng. Nah, kelompok Mufid. Meka? Oh ya. Misalnya. Astagfirullah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salam. Ya kelompok Munira? Ya, belum. Boleh jajan saja. Boleh. Ayo. Waalaikumsalam. Kita boleh jajan nggak? Boleh. Waalaikumsalam.